Halo semuanya, sekarang kita akan membahas tentang Kruskal-Wallis test. Bagi yang penasaran, langsung aja yuk kita simak videonya. Kita masuk ke definisi. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah sampel independen berasal dari populasi yang identik dengan cara menguji kesamaan beberapa nilai tengah. Jika kita berbicara non-parametrik, maka di mana asumsi kenormalan diabaikan, maka nilai tengah yang digunakan adalah median. Sekarang kita masuk ke sejarah. Uji Kruskal-Wallis ditemukan pada tahun 1952. Penemunya yang pertama ialah William Henry Kruskal, yaitu seorang matematikawan yang berasal dari Amerika. Kemudian Wilson Allen Wallis, yaitu seorang ekonom yang berasal dari Amerika. Nah, pada uji ini terdapat ada beberapa asumsi yang akan dipenuhi. Yang pertama, variabel bersifat independen. Terus, skala pengukuran data minimal adalah ordinal. Kemudian, terdiri dari 3 atau lebih kategori. Dan terakhir, variabel yang diamati berdistribusi kontinu. Nah, kemudian kita masuk ke prosedur atau langkah-langkah. Yang pertama, tentukan hipotesis nol dan alternatif. Kemudian tentukan tingkat signifikansi dan gabungkan data dari K sampai menjadi 1. Kemudian urutkan data dari terkecil ke yang terbesar dan beri peringkat. Kemudian, jika terdapat data dengan nilai sama, berikan peringkat rata-ratanya. Kemudian jumlahkan ranking dalam setiap kelompok sampel. Yang selanjutnya, hitung statistik uji, kemudian tentukan wilayah kritis atau daerah penolakan. Kemudian ambil keputusan dan serta buat kesimpulan. Hipotesis nol adalah median peringkat antar kelompok sama atau K kelompok sampel memiliki distribusi populasi yang sama, yaitu H1 sama dengan M1 tidak sama dengan MJ untuk setiap I, J sama dengan 1, 2, 3, sampai K. Minimal ada satu pasang kelompok sampel yang memiliki median peringkat berbeda atau minimal ada satu pasang kelompok sampel yang tidak memiliki distribusi populasi yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke statistik uji. Untuk H sama dengan 12 per N kali N tambah 1, sigma I dari 1 sampai K, RI kuadrat per NI kurang 3 kali N tambah 1. Jika terdapat data yang memiliki nilai sama, maka H kuadrat sama dengan H per sigma I 1 sampai G kali TI pangkat 3 kurang TI. Setelah membahas mengenai statistik uji, selanjutnya kita akan membahas mengenai keputusan yang berkaitan erat dengan wilayah kritis. Pada tabel yang terlihat, untuk banyak sampel di setiap kelompok kurang dari sama dengan 5 atau sampel kecil, dan banyaknya kelompok sampel sama dengan 3, maka kita akan menggunakan H-tabel sebagai acuannya. Dan untuk H-tabel ini akan ditujukan pada bagian contoh soal. Maka dari itu, kita akan menolak H0 jika H hitung lebih dari H-tabel untuk sampel kecil. Sementara itu untuk sampel yang besar atau NI lebih dari 5, dan banyaknya kelompok sampel ini tidak sama dengan usia, maka kita akan menggunakan chi-square dengan derajat bebas Amin 1 sebagai acuannya. Maka kita akan menolak H0 jika H hitung lebih dari chi-square Amin 1. Selain acuan yang telah disebutkan, kita juga bisa menggunakan p-value, di mana kita akan menolak H0 ketika p-value kurang dari alpha. Sebagai catatan tambahan, statistik uji atau H hitung yang digunakan disesuaikan dengan ada tidaknya data kembar atau ties. Ketika ada data kembar, maka kita perlu menggunakan faktor koreksi. Nah, untuk memahami uji Kruskal-Wallis, kita masuk ke contoh soal. Dalam suatu percobaan biologi, 3 konsentrasi bahan kimia digunakan
untuk merangsang pertumbuhan sejenis tanaman tertentu selama periode waktu tertentu. Data pertumbuhan berikut dalam mililiter dicatat dari tanaman yang hidup. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan tanaman di antara ketiga konsentrasi bahan kimia tersebut? Gunakan tingkat signifikasi 5% dengan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Jadi mana seperti yang sudah kita tampilkan di layar, terlihat sebuah soal yang dimana terdapat tiga kelompok data atau tiga kelompok populasi. Yang pertama adalah konsentrasi 1, konsentrasi 2, dan konsentrasi 3. Dan dimana setiap konsentrasi 1, 2, dan 3 ini merupakan catatan kimia yang dites menguji apakah terdapat perbedaan antara tiga cairan konsentrasi 1, 2, 3 ini. Seperti yang terlihat di layar sudah terdapat sebanyak di konsentrasi 1 sebanyak 5 data atau R-nya sama 5, berarti juga sama, namun di konsentrasi 3 N-nya sama 4. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan hipotesis, yang mana hipotesis nolnya atau H0-nya adalah median dari konsentrasi 1 sama dengan median dari konsentrasi 2 sama dengan median dari konsentrasi 3. Lalu untuk hipotesis alternatifnya itu adalah NI tidak menggunakan NJ, karena I dan J adalah konsentrasi 1, 2, dan 3. Ini bisa dikatakan dengan kata lain, hipotesis alternatifnya adalah minimal terdapat satu nilai median dari konsentrasi yang nilainya berbeda. Lalu langkah selanjutnya setelah menentukan hipotesis adalah menggabungkan data-data tersebut menjadi satu, lalu diulatkan kembali dari terkecil ke terbesarnya. Lalu seperti yang kita bisa dapat lihat di sini, dari total 14 data tersebut terdapat nilai 61 dengan konsentrasi 1 sebagai nilai terkecil dan diberikan peringkat 1, dan itu diurutkan sampai ke konsentrasi 196 yang berada di kelompok 3 dengan peringkat 11. Baik, setelah itu langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menghitung jumlah ranking di tiap kelompok, yaitu dimana kita kembalikan setiap ranking konsentrasi itu dikelompokkan berdasarkan konsentrasinya. Misalkan di konsentrasi 1 tadi datanya ada 96, 128, 83, 61, dan 101. Itu rankingnya dikumpulkan dan dijumlahkan per tiap konsentrasinya, sehingga untuk R1 atau jumlah ranking konsentrasi 1 ada 2, lalu untuk konsentrasi kedua ada 37, dan jumlah ranking untuk konsentrasi ketiga atau R3 nya sebenarnya 36. Lalu di sana ada N1, N2, N3, yang mana N adalah jumlah dari tiap kelompok atau konsentrasinya, sehingga N1 sama 5, N2 sama 5, dan N3 sama 4. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung RI kuadrat per NI, dimana I-nya itu adalah bergerak dari 3 atau sebanyak kelompok yang tersedia, dimana di sini ada 3 kelompok, sehingga RI kuadratnya itu dari 3, begitu juga NI-nya, sehingga untuk R1 kuadrat per N1 itu sama dengan 96,8. Dilakukan perhitungan serupa, dan akhirnya kita menghitung juga untuk R3 kuadrat per N3 nya sama dengan 15,6. Lalu langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menghitung statistik uji, yang mana kita harus menentukan terlebih dahulu apakah terdapat tight rank atau ranking kembar, yang mana di kondisi ini atau di data ini tidak terdapat tight rank, jadi kita hanya menghitung sampai dengan H saja, tidak sampai dengan H bintang. Nah, kalau misalkan nanti ternyata ada tight rank-nya, itu kita akan menghitung sampai dengan H bintang yang sudah dijelaskan di penjelasan materinya. Lalu kita akan melakukan perhitungan yang dimana seperti kita ketahui N-nya itu adalah 14, lalu sigma dari RI kuadrat per NI itu sama dengan jumlah dari N1 kuadrat per N1 sampai dengan R3 kuadrat per N3, yang dimana didapatkan hasilnya adalah 899
sebesar 6,405714286. Lalu yang kita lakukan di sini adalah menentukan kita harus melihat tabel Pascal Wallis atau tidak. Nah, kalau di kasusnya ini karena K-nya atau kelompok datanya itu ada 3 dan tiap dan untuk kelompok 1 itu N-nya sama dengan 5, kelompok 2 N-nya sama dengan 5, dan kelompok 3 N-nya sama dengan 4, itu kita bisa langsung menggunakan tabel dari Pascal Wallis yang sudah tersedia. Jadi kalau misalkan kelompoknya sama dengan 3 dan tiap konsentrasinya kurang dari sama dengan 5, itu kita bisa kurang dari sama dengan 5, kita bisa menggunakan tabel Pascal Wallis. Nah, ini cocok dengan kondisi yang kita punya. Nah, di sini kita lihat untuk sampel selesai kita akan menggunakan yang 554. Seperti yang bisa dilihat ini ada jadi 2555 itu dengan derajat kebebasan dengan tingkat signifikansi 0,05, kita akan menggunakan nilai 5,649, yang mana ketika H itu lebih besar daripada H itu akan menghasilkan keputusan tolak H0. Dan seperti kita ketahui tadi nilai kesimpulannya nilai H ditemukan tadi 6,407 sekian, sedangkan H adalah seperti yang kita bisa lihat di tabel Pascal Wallis adalah 5,649, karena otomatis nilai H itu lebih besar dari tabel, karena menyebabkan keputusannya menjadi H0, sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 9% sudah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan minimal pada salah satu jenis organisme. Demikian dengan perhitungan manual. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungannya menggunakan SPSS. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengerjaan SPSS. Yang pertama, di sini kita masukkan data secara menyeluruh, yang mana maksudnya itu yang ini awalnya sudah kita urutkan kayak ke bawah itu. Terus nanti untuk tiap datanya diberikan kode sesuai dengan konsentrasinya. Lalu pada bagian paragraf kita ubah ini berdasarkan yang kita mau. Misalkan untuk data saya di sini isi data dan untuk kodenya saya kasih konsentrasi. Lalu di tabel selanjutnya kita bagi konsentrasi itu kita akan menggunakan seperti ini. Kita masukkan value menggunakan kodenya. Misalkan di sini saya masukkan 1, lalu di sini saya klik tulis konsentrasi 1. Lalu kita klik add. Nah, tapi karena di sini saya sudah memasukkan, jadi tidak bisa diisi lagi. Kita isi dari konsentrasi 1 sampai dari code 1 sampai code 3-nya. Lalu kalau misalkan kalian sudah selesai, kita balik ke data tadi, terus kita klik analyze di sini. Di analyze itu kita klik non-part test, yang dimana kita pilih dari dalam, kita juga pilih independent samples. Karena di sini ada 3 ya, kita independent samples. Terus di sini untuk variabel data kita masukkan ke test variables. Lalu untuk grup variabelnya kita masukkan yang konsentrasi. Nah, tadi di sini sebenarnya teman-teman harus define range-nya dulu. Dimana di sini adalah seberapa banyak populasinya. Nah, di sini karena kita ada 3 populasi yaitu 1, 2, 3, maka di sini kita tulis minimumnya 1 dan maksimalnya klik continue. Lalu untuk type text-nya di sini disesuaikan sama yang kita inginkan. Karena kita mau menggunakan Pascal Wallis, kita akan cari yang Pascal Wallis dan parameter yang lainnya. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti itu akan keluar seperti ini. Yang menunjukkan kita bisa lihat di tes statistiknya apa ini. Nah, ini kita akan menggunakan value ya di sini. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika value nilainya kurang dari kan itu akan menghasilkan keputusan berupa tolak H0 atau menolak
infografis